sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, mujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Shalom bimrokma, Buya ase shalom aleinu, Buya kol Israel, Ibu bimrokma, Ase shalom bimrokma, Buya ase shalom aleinu, Buya kol Israel.
saat kita bersuka, teman singkat penuh. Ini saat kita bersuka, teman singkat penuh. Berkata Adonai Elohim, melek haolam, Dia meninggalkan kita bersuka bersama kita selamanya. Haleluya, Sukot datang. Haleluya, haleluya, Sukot datang. Haleluya, haleluya, Sukot datang. mari bersuka cita. Haleluya, haleluya, Sukot datang. Haleluya, Haleluya. haleluya, Sukot datang. Haleluya, haleluya, Sukot datang. Haleluya. Ini saat Kita bersuka, teman singkat penuh. Ini saat kita bersuka, teman singkat penuh. Baru kata Adonai Elohim, melek haolam, Dia memerintahkan kita bersuka bersama kita selamanya. Haleluya, Kau datang. Haleluya, haleluya, Sukot 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 datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Anima amin, anima amin, anima selena, bestiat amasia, anima amin. Masiat, masiat, masiat. Ay, 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 ay. Masiat, masiat, masiat. Ay, 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 ay. Masiat, masiat, masiat. Ay, 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 ay. Masiat, masiat, masiat. Ay, ay,
Maksiat, maksiat, maksiat. Ay, 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 ay. Maksiat, maksiat, maksiat. Ay, 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 ay. Maksiat, Haksukot sameak Bapak Ibu semua, saat ini kita akan memasuki penyalaan lilin. Dipersilakan sama ibu-ibu menyalakan lilin Sukot hari ke-7. Dan sebentar lagi kita akan melambaikan lulap yang terakhir. Saat ini kita akan melambaikan lulap terakhir. Diberkati engkau Adonai, menolong kami Raja Raja semesta yang sudah memutuskan kami dengan perintah Tuhannya, dan yang memerintahkan kami untuk menyalakan lilin terang hari-hari tersebut. Mari kita bangkit berdiri, sudah dinyalakan lilin semua. Boleh bagi sidurnya. Oh, ada itu, ada sidur. Kita bacakan lulap yang hari ini, halaman yang terakhir, lulap yang 3 lembar dari belakang. Bukan ada di situ. Di kamar ada. Sudah. 2 melambaikan lulap. Mari kita berdoa melambaikan lulap. Halaman berapa? 3 lembar dari belakang. Ya. Sudah dapat? Ada. Baruk ata Adonai Eloheinu melek haolam aser kit sanu bumi sota pitsipanu al netilat lulap. Diberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan mengingatkan kami untuk melambaikan lulap. Baruk ata Adonai Eloheinu melek haolam sekeyenu fekiyemamunu feyegenanu lasman hase. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta kami, yang memelihara hidup kami dan memampukan kami sampai hari ini. Sampai saat ini. Kita akan melambaikan lulap. Kita menghadap ke timur. Hudu la Adonai ile olam kasdo. Ke barat. Hudu la Adonai ile olam kasdo. Ke barat, selatan. Hudu la Adonai ile olam kasdo. Hudu la Adonai ile olam kasdo. Amin. Haleluya. Saudara suka kita Haleluya, amin. surga hari ini, lulap terakhir. Kita bacakan 2 lulap. 2 setelah melambaikan lulap. 2, 3 ya.
Besar dan kuat Adonai Sebaot, dialah satu-satunya raja atas seluruh bumi. Lihat Adonai Elohimku, Dia telah menjadi keselamatanku. Kemurahannya diurutkannya kepada kita yang percaya dan memanggil namanya. Dialah kemenanganku dan pelindungku. Di dalam Dia aku tidak takut. Kemuliaannya dan kekuatannya meliputi aku dan memeliharaku. Sungguh aku akan berdiam di dalam rumah Tuhan untuk selama-lamanya, dan kemurahannya akan memeliharaku seumur hidupku. Baru Adonai Allah Bishem Yeshua HaMashiach. Amin. Amin. Kita akan membacakan Halel. Kita bacakan doanya. Baruch atah Adonai Eloheinu melek haolam, asher itsarnu b'mitzvotav v'tzivanu likro Halel. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan memerintahkan kami untuk membaca Halel. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang Israel berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang keturunan Harun berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang semua orang yang takut akan Yahweh berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dari kesesakan aku berseru kepada Yah, Yah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Yahweh di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang manusia dapat berbuat kepadaku? Yahweh di pihakku di antara orang yang menolong aku, dan aku akan melihat orang-orang yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Yahweh daripada berharap kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Yahweh daripada berharap kepada para penguasa. Semua bangsa mengelilingi aku, tetapi dalam nama Yahweh aku akan membinasakan mereka. Ya, mereka sungguh-sungguh telah mengepung aku, tetapi dalam nama Yahweh aku akan membinasakan mereka. Mereka mengelilingiku seperti lebah, tetapi mereka akan dipadamkan seperti api semak duri. Karena sesungguhnya aku akan membinasakan mereka dalam nama Yahweh. Dengan kuat engkau mendorong aku jatuh, tetapi Yahweh menolongku. Ya, itulah kekuatanku dan mazmurku, dan Dia adalah keselamatan bagiku. Sorak-sorai dan keselamatan ada di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan. Tangan kanan Yahweh yang ditinggikan, tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati sebab aku hidup dan akan memberitakan perbuatan-perbuatannya. Ia menghajar aku dengan keras, tetapi Dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukalah bagiku pintu gerbang kebenaran. Aku harus masuk ke dalamnya. Aku harus menyanjung Yahweh. Inilah gerbang Yahweh, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku mau menyanjung Engkau karena Engkau menjawab aku, dan Engkau menjadi keselamatan bagiku. Batu yang telah juru bangunan tolak sudah menjadi kepala penjuru. Ini perkara yang dari Yahweh. Hal ini menakjubkan di mata kita. Inilah hari yang telah Yahweh tetapkan. Kita akan bersukacita dan bergembira Dia di dalamnya. Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, selamatkanlah sekarang ya Yahweh. Aku memohon kepadamu, buatlah aku makmur sekarang. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Yahweh. Kami memberkatimu dari baik Yahweh. Yahweh adalah Elohim dan Dia memberikan kepada kita. Ikatlah kurban dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Engkaulah Elohimku dan aku akan menyanjung Engkau. Ya Elohimku, aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Aksukop sama kita sapa terakhir
Hak Sukot Sameak, dan sebentar lagi kita akan masuk Simchat Torah. Ini detik-detik kita akan masuk Simchat Torah. Selamat memasuki Simchat Torah. Selamat menyambut Simchat Torah. Jadi ini kita sudah ada di pintu gerbang memasuki Simchat Torah. Karena kondisi dan keadaan, besok kita lakukan kembali seperti ibadah Zoom. Jadi mungkin kita tidak lakukan ritualnya, hanya sekedar sedikit kita belajar tentang Torah. Inilah kita melambaikan Sukot lulap terakhir ya. Jadi besok kita tidak lagi melambaikan lulap. Ini daun-daun palem biasanya itu dipukul-pukul di keliling bait suci. Besok sore ini ya dipukul-pukul, dan itu nanti lidinya disimpan. Lidi-lidinya disimpan, dan ini akan dipakai nanti pada saat membersihkan ragi pada saat hari raya Pesak. Jadi kenapa harus pakai ini? Saya belum dapat pengajarannya, tapi ceritanya sudah ada, sejarahnya sudah ada, tapi saya belum bisa menyampaikan apa maksud dan tujuannya, kenapa harus lidi-lidi lulap-lulap ini disimpan dan dijadikan menjadi sapu untuk membersihkan ragi-ragi pada saat hari raya Pesak. Jadi ini ya silakan. Enggak, sebenarnya apa adanya. Jadi bukan lidinya yang penting. Cuma karena kita kan ada tangkainya ini. Jadi tangkainya ini disimpan, ada lidi-lidinya. Kalau ini kita banting-banting kan nanti besok rapuh ini. Daun-daunnya hancur, dan biasanya di tradisi di Yerusalem itu lidinya disimpan untuk, saya belum tentu apakah ikut yang disuka, saya belum tahu, mungkin yang keluarga-keluarga membanting-banting yang disuka. Jadi itu dibanting-banting, lidinya disimpan, nanti dipakai untuk membersihkan itu ragi-ragi yang ada di dalam rumah kita sebelum 10 hari sebelum memasuki Pesak. Jadi 10 hari kita nanti sebelum masuk Pesak itu sudah steril dari ragi. Itu ya, itu pengajaran sampai sana. Kalau lidinya ya kita hanya pengajarannya, karena kita belum sampai ke sana, kita belum tahu dapat pengertian sesungguhnya. Jadi saya hanya menjelaskan dulu sampai saat ini. Inilah hari ke-7, dan sebentar lagi kita 8 menit lagi kita akan masuk Simchat Torah, karena ini sudah pergantian matahari, sudah saatnya kita memasuki Happy Simchat Torah. Terakhir kita sebutkan Hak Sukot Sameak. Ayo kita sebut semuanya. Hak Sukot Sameak. Selamat memasuki Simchat Torah. Selamat memasuki Simchat Torah. Selamat memasuki Simchat Torah. Jadi ini kita udah masuk Simchat Torah. Boleh kita sebut Sabat Shalom, karena itu disebut juga Shalom. Sabat Gadol ya. Jadi inilah hari pertama kemarin kita rayakan di Puncak. Hari terakhir karena pada kondisi tidak bisa ke Kehilat, nanti mungkin tetap kita akan zoomnya Pak Wawan ya. Salam Pak Wawan. Salam. Besok kita nggak jadi ibadah karena kita tetap ikut pakai Zoom. Karena pada nggak ada yang bisa datang. Oke Pak. Oke ya Pak. Ibadahnya jadi toh kali. Ibadahnya tetap ada. Offline. Ya, cuman tadi pagi saya sudah telepon Pak Wawan, ada ibadah di Kehilat. Jadi ini teman-teman pada nggak bisa, jadi
kita sepakat, karena kesepakatan itu Tuhan mengerti, Tuhan lihat hati, karena kondisi kita bukan di tanah Israel. Kalau di Mungkin tanah kita Israel join kali jamnya jam 3 pada apa? besok. Maksud? Waktunya biar dapat hari singkat orang. Musim kapuran masih bisa 2 hari, masih bisa. Jadi ini kita bukan di tanah Israel. Kalau di tanah Israel sekarang libur nasional. Jadi itu semalam kita udah bahas ya. Salah satu perbedaan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa, salah satu apa? Siapa yang ingat? Puji Bapak Yahweh. Dah ingat ya, undang-undang dasar negara Israel itu Torah. Jadi kerajaan surga sudah tiba di sana, ternyata ada di sana. Kita tidak tahu, semalam kabar ada berita Menteri Luar Negeri Amerika datang ke Israel. Tiba-tiba ada ledakan. Kita tidak tahu misi apa kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Karena ada kebocoran rahasia bahwa rencana besar untuk menghancurkan situs nuklir Iran ada beredar di luaran sana. Tapi kita tetap waspada, jangan jadi takut, tetap berdoa. Apapun yang terjadi ke depan, yang penting kita sudah siap dan layak memasuki olam haba. Sekali lagi saya ucapkan hak syukur sameak, selamat memasuki Simchat Torah. Haleluya. Mari kita semua dada-dada buka camp. Ini syukur ketujuh. Boleh dada yang lain yang begitu nanti jadi Ada, selamat memasuki Simchat Torah Bapak Ibu. Selamat memasuki Simchat Torah. Syukur saudara Simchat Torah. Ini. nanti tangan saya lah nanti kemana-mana. Memasuki Simchat Torah. Samean Simchat Torah. Nanti kalau saya penjek ke baju gitu. Oke, kita mulai pengajaran kita hari ini. Mari kita buka Imamat 23. Oke. Kita buka Imamat 23 ayat 39. Biasanya Bu Romintan yang paling juara satu. Bu Pano belum masuk. Imamat 23 ayat 39. 39. Setiap orang yang 39. Oh, 39. Ayat 39. Ya. Imamat 23 ayat 39. Demikian pula pada hari ke-15 dalam bulan ke-7, ketika kamu mengumpulkan hasil ladangmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari pertama adalah sabat perhentian, dan pada hari ke-8 adalah sabat perhentian juga. Amin. Jadi ini ya, itu makanya kemarin kita rencanakan besok hari ini sudah masuk Simchat Torah, itu Sabat Kudus, itu menjadi Sabat. Tapi karena kondisi itu Tuhan lihat hati kita ingin melakukan Simchat Torah, dan kebetulan kita belum punya Torah yang dari Yerusalem. Jadi ini yang hari pertama yang wajib kudus, menjadi Sabat. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nanti besok di Simchat Torah kita jelaskan lebih dalam lagi kenapa harus hari ke-8. Tapi inilah yang ditetapkan. Tapi kalau kita lihat di bilangan 29 itu dikatakan, saya tidak perlu baca lagi, atau ada yang mau lihat di bilangan 29 kalau nggak salah. Coba kita lihat dulu. Ayat berapa toh? Bilangan 29, 12 sampai 35, panjang banget. Coba dibaca 12 sampai 13, baru 35. Bu Mauli. Dan pada hari ke-15 dari bulan ke-7, haruslah ada pertemuan kudus bagimu. Janganlah kamu melakukan segala pekerjaan seorang pekerja, tetapi haruslah kamu memelihara perayaan bagi Yahweh selama
selama 7 hari. Dan haruslah kamu mempersembahkan persembahan bakaran, suatu persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. 13 ekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, 2 ekor domba jantan, 14 ekor anak domba berumur setahun. Mereka haruslah yang sempurna. Ayat 35 itu. Ya. Pada hari yang ke-8 haruslah menjadi pertemuan raya bagimu. Janganlah kamu melakukan semua pekerjaan seorang pekerja. Pada waktu itu 36. Oh ya, dan haruslah engkau mempersembahkan persembahan bakaran, suatu persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahweh, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor anak domba berumur setahun yang sempurna, dan persembahan sajiannya dan persembahan-persembahan curahannya untuk lembu-lembu jantan muda, untuk domba jantan dan untuk anak-anak domba, menurut jumlahnya sesuai dengan peraturan. Amin. Dan 1 ekor Udah anak kambing. cukup toh. Oke. Nah, kalau kita baca tadi, makanya saya potong. Itu hari pertama tadi 13, kita hanya bicara tentang sapi. Jadi lembu itu disembelih pada hari pertama itu 13 ekor. Hari kedua itu 12. Hari ketiga itu jadi 11 kurang-kurang 1 ya. Sampai hari ke-7 itu menjadi 7 ekor. Tapi hari ke-8 itu jatuh menjadi 1 ekor lembu. Jadi itu adalah berkaitan kepada Mesias. Lembu ini ya, para rabi mengatakan itu jumlahnya jadi 70. Coba dihitung dulu. 7 kali 7 49. berapa? 49. 49 tambah 13 2. Coba dihitung semua, ayo coba bekerja dulu. 49 tambah 13. Kurang-kurang 1. 13 12 11 10 9 8 7. Jadi hari ke-7 itu 7. Kalau itu dijumlahkan jumlahnya 70. Nah, siapa yang sudah dapat jumlahnya 70? Jadi persembahan lembu pada hari raya Sukkot itu nggak masuk singkat Torah 1. Jadi 70, Pak. 70 itu adalah gambaran 70 bangsa yang lahir dari keturunan anak Nuh, itu Sem dan Ham dan Yapet. Itu gambaran 70 bangsa. Itu makanya dikatakan ini saat kita mengumpulkan. Jadi makanya saat hari raya Sukkot di luar lulap kita selalu membawa banyak jenis buah-buahan dan selalu dipersembahkan jenis buah-buahan karena saat itu berkaitan dengan panen. Jadi saat mengumpulkan nanti ini juga wajib saat hari hanya nanti, seperti semalam kita sudah bicara tentang sekina itu, kemudian itu adalah gambaran daripada Yesua HaMashiach sendiri, atau sekina itu adalah Yesua HaMashiach sendiri. Jadi otomatis saat Yesua sudah datang nanti semua 70 bangsa ini akan dikumpulkan, diikat menjadi satu kesatuan seperti lulap ini. Jadi saat ini semalam kita sudah jelaskan ya, kita melambaikan lulap keempat penjuru itu gambaran kita memanggil semua bangsa Israel yang ada di 4 penjuru bumi saat ini di seluruh dunia untuk kembali ke tanah Israel. Itu tentang persembahan. Jadi itu jumlahnya 70 ekor lembu, tapi khusus hari ke-8 itu drastis turun menjadi 1 ekor. Nanti penjelasannya itu kenapa? Itu hari ke-8 itu gambaran adalah sempurna atau akhir zaman. Karena tulisan angka 8 tidak ada awal dan tidak ada ujung. Itu tulisan angka 8 itu nyambung terus.
Itu artinya apa? Kekal, tidak ada lagi akhir. Itu makanya nanti setelah Yesua Masih datang, kita akan memasuki setelah kerajaan 1000 tahun, kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi inilah yang perlu kita sadari saat ini. Hari ke-7 ini adalah puncak perayaan hari raya Kudus Sukkot. Itu dijelaskan oleh Yesua, dijelaskan oleh di kitab Injil. Jadi hari ke-7 kalau kita hanya melihat di kitab Tanakh, terkadang kita tidak mengerti. Makanya banyak orang menafsirkan yang penting hari pertama dan hari ke-8. Tetapi kalau kita lihat di Torah, memang itu dilakukan itu korban-korban bakaran, itu juga kegiatan di rumah ibadah saat bait suci masih ada. Dan sekarang bait suci itu sudah pindah menjadi tubuh kita dan sinagog tidak ada di negeri kita ini, otomatis kita wajib juga melakukan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, sekalipun itu belum bisa kita lakukan seperti apa yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya tiap-tiap hari kita harus melakukan korban. Kalau bangsa Israel melakukan itu dengan ucapan syukur, yaitu ibadah sakarit. Dan waktu saya ke sana tahun 2006, 2010, saya lihat sendiri di sana. Itu makanya saya bertindak khusus tahun ini kita melakukan Sukkot selama 7 hari dengan tidak melakukan sabat, tapi mengadakan pertemuan. Bahkan ini sudah pernah tahun-tahun yang lalu saat COVID ini pernah kita lakukan berpindah-pindah. Kalau nggak salah pernah di Rumah Wester ya 3 kali, di Bintaro 3 hari, jadi kita pindah-pindah rumah. Karena saat itu masih banyak yang punya rumah ketakutan. Karena ada pemeriksaan, apa istilahnya itu, jaga jarak? PPKN. Jadi bukan PPKN. Di rumah saja, apa sih bilangnya ya? Social distancing. Bukan itu. Bukan PPKM, bukan salah. Apa bukan ya? Apa ya? Apa itu ya? Lockdown. Iya, lockdown. Jadi nggak, kalau ada Lockdown lah. Dia tahu lockdown. Ya, memang itu artinya baru jaga jarak. social Nah, distancing. itu ya. Inggrisnya. Tapi kalau kita lihat di kitab Injil, coba dibuka dulu Matius 7 ayat 37. Matius 7 Ya, aku baca kok. Aku baca ya. ya. Matius 7 ayat 7 ya toh ya. Yohanes 7, sorry maaf Bu Romintang. Yohanes 7, maaf ya, ayat 37. Ayat 37. 37. Yohanes 7 ayat 37. Pada hari terakhir dalam megahnya perayaan itu, Yesua berdiri dan berseru sambil berkata, "Jika seseorang merasa haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum." Jadi itu ya, dikatakan oleh kitab Yohanes di kitab Injil. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesua berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ini saat ini banyak tafsir-tafsir yang menjadi pemikiran masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini, ini pada puncak perayaan, ini pas hari raya Sukkot yang ke-7. Jadi itu makanya tradisi ini memang tradisi saudara kita bangsa Israel. Dan Torah ini dipercayakan kepada bangsa Israel. Dan kita benar-benar harus memiliki kerendahan hati. Ini Bapak Ibu semua harus memiliki kerendahan hati
otomatis kita harus wajib belajar kepada mereka untuk mengerti tata cara bagaimana melakukan hari-hari raya yang ditetapkan, karena kepada mereka lah tradisi ini yang datangnya dari surga dipercayakan cara untuk melakukannya. Jadi kalau kita lihat di kitab Injil ini, kalau kita hanya melihat ini kita anggap hanya sekedar air. Itu tadi saya kirim, boleh buka handphone masing-masing. Ada tadi saya kirim gambar. Ada ya, bisa lihat ya? Bisa lihat? Boleh masukin di chat. Bisa ya, ada di handphone masing-masing. Iya. Ini saya tunjukkan. Boleh lihat jelas? Nanti boleh dilihat di handphonenya. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah itu ya, itu ada dua. Ini bangsa Israel lagi bawa air dan keliling bait suci. Baru gambar yang kedua. Ini boleh dilihat. Imamnya ada dua orang berdiri di samping mezbah. Boleh dilihat ibu-ibu? Bisa. Ada di atas berdiri, di bawah ada yang tiup sopar. Semua itu tiup sopar. Nanti boleh dilihat ya, gambar yang bawa-bawa gentong itu. Jadi ada tradisi yang dilakukan oleh bangsa Israel karena mereka yang sangat mengerti tentang air kehidupan yang dikatakan di sini. Itu dari Torah, mereka selidiki terus dan mereka lakukan itu. Ternyata ini kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh para rabi di zaman bait suci pertama dan bait suci kedua, dan saat Yesua datang. Ini lihat, supaya kita jangan anti tradisi Israel. Nah, itu boleh ditampilkan itu. Ini gambar bagaimana imam-imam turun. Ini kan bait suci itu kan ada di atas. Jadi mereka turun berjalan kaki menuju kolam Siloam. Jadi itu setiap hari ke-7, ini Hosana Rabbah, mereka turun ke Siloam mengambil air dari sumur, dan saat air itu diambil dibawa ke bait suci, dan mereka selalu mengelilingi mezbah. Ini lihat ini, mereka mengelilingi mezbah. Pada saat hari ke-7 itu mezbah dikelilingi 7 kali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6 itu dikelilingi 1 kali. Siapa yang pernah mengingat kejadian seperti ini? Disuruh keliling apa? Tembok Jeriko. Jadi artinya apa? Kalau Tuhan menyuruh mengelilingi, selalu ada maksud yang sulit kita pahami. Ini karena kita terus belajar kepada orang yang sudah belajar sama rabi, dan kita ikutin terus, jadi kita dapat pengertian ini. Jadi mereka keliling setelah naik dari kolam Siloam, mengambil air di bawah, karena kolam Siloam itu airnya bisa langsung diminum. Sama kayak sumur-sumur di kita ya, di kampung-kampung, air itu semuanya bisa langsung diminum. Jadi itu mereka naik 2 orang ke atas, di atas mezbah itu. Gambar kedua, boleh tampilkan gambar kedua. Itu gambar kedua, ada 2 orang di atas itu, imam itu memegang air itu. Satu memegang air, satu memegang anggur. Dan itu nanti itu dituangkan dari atas, sama-sama menuangkan air itu. Satu air, satu anggur itu sama-sama dituangkan, dan itu harus sama-sama habis.
Jadi semua ada profetiknya. Artinya apa? Harus ada kesehatian antar imam. Kesehatan itu sangat penting. Itu makanya yang pegang anggur, yang pegang air itu harus benar-benar mereka connect, sama-sama habis itu nanti turunnya. Jadi artinya apa? Itu sama kayak penaikan bendera. Sama lagu Indonesia Raya, pas sampai ke atas itu langsung hidup. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai sampai ke atas. Seperti itu. Artinya apa? Ini kita lihat suatu kesehatan, kesepakatan dan kerjasama yang bagus sesama imam. Itulah yang dilakukan oleh para imam di Bait Suci, dan itu suara sobat yang sungguh luar biasa. Disitulah dikatakan Yeshua Hamasiah saat itu datang ke acara Hosana Rabbah. Makanya selalu katakan Hosana, Hosiana, selamatkanlah kami. Disitulah Yeshua mengatakan firman ini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yeshua berdiri dan berseru. Kalau kini kita baca terjadilah perdebatan, nanti kita lihat. Berseru, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepada aku dan minum. Jadi itu artinya apa? Jadi bangsa Israel tidak mengerti. Ini kembali kita ke Kukim. Itu perintah yang kita tidak tahu apa maksud dan tujuannya diperintahkan kita lakukan. Tetapi karena itu perintah raja, ya cukup kita lakukan saja. Itu termasuk Kukim, termasuk ini. Karena ini tradisi bangsa Israel. Jadi hari ke-7 itu adalah puncak hari raya. Sebenarnya kalau kita di tanah Israel, tiap-tiap hari mereka datang ke Bait Suci. Bahkan mereka suka begadang di suka itu. Mereka sangat ramah kepada tamu, langsung menyambut tamu. Dan saat itu saya ada teman, itu kemarin pernah datang ke puncak. Waktu kita Sukot 2 tahun yang lalu, itu Pak Wim ya, dia bisa bahasa Inggris, dia berdialog dengan seorang rabi yang sungguh luar biasa. Dan mereka sangat terbuka untuk membuka pengajaran kalau kita ikutin mereka. Jadi inilah yang dikatakan, yaitu apa? Hosana Rabbah. Pada hari ke-7 bangsa Israel selalu melakukan ritual ini, melakukan, disitulah puncaknya. Dan disitulah bangsa Israel mengambil minum-minum itu tuh, menerima dari bawah, menahan, yang dapat itu langsung diminum itu langsung. Ada yang dapat anggur. Dan juga kalau kita lihat kenapa ditumpahkan bersama-sama. Saya pernah dapat pengajarannya dulu, itu dicampur baru dituangkan. Ternyata ini dapat pengajaran baru, jadi sama-sama tercurah. Kapan pernah saudara baca di Alkitab air dan anggur tercurah? Air dan darah, ini gambaran. Anggur itu gambaran darah. Dari mana anggur dan darah tercurah? Dari tubuh Yesus ada di kayu salib. Iya, anggur dan air. Jadi itu semua ada profetiknya. Air diubah jadi anggur. Artinya apa? Saudara hidup, kalau kita hidup di dalam Torah, ujung-ujungnya pasti ada anggur sukacita. Jadi kita harus benar-benar hidup yang penuh dengan sukacita, sekalipun ada cobaan dan godaan, ada rintangan yang kita hadapi, ingat selalu ada sukacita. Itu makanya waktu Pesak kita selalu makan apa? Maror, makanan yang pahit. Jadi makanya kalau kita merayakan hari raya bukan hanya sekedar festivalnya, tapi harus kita tarik supaya kita ada di dalam hari raya itu. Karena semua ada profetik di dalamnya. Seperti tadi, kenapa bangsa-bangsa tidak merayakan hari ke-7? Karena satu, kita ada di daerah diaspora dan kita bertentangan dengan apa? Waktu. Seperti ini, mau singkat Torah. Ternyata di dalam singkat Torah itu ada suatu yang luar biasa. Artinya apa? Kesinambungan. Dibaca nanti Ulangan terakhir dan dibaca Kejadian. Itu awalnya apa?
kita terus berkesinambungan hidup di dalam Torah dan selalu ada sukacita. Itulah namanya Simchat Torah, sukacita di dalam Torah. Jadi orang yang belum, itu makanya semalam kita katakan sukacita ini belum sempurna, sukacita Sukot belum sempurna sebelum sampai Sekina itu turun. Artinya apa? Ini yang kita nantikan. Segeralah bo Yesuaro bo. Biarlah Yesus segera datang supaya sempurnalah sukacita kita. Ini perlu yang kita renungkan. Jadi hari ketujuh. Jadi kalau ada yang mengatakan bertentangan dengan ayat-ayat, padahal dia baca secara literal, tapi kita belajar dengan apa? Tradisi. Ada tradisi di dalam Torah yang sulit kita tangkap, tapi banyak orang anti mengikuti karena dikatakan itu tradisi Israel. Tapi sekalipun ini tradisi Israel, tapi tradisi Israel yang datangnya dari sorga. Jadi jangan alergi dengan tradisi-tradisi, karena apa? Di dalam tradisi itu ada hal yang luar biasa. Ada satu pengajaran, tapi itu tidak ada dalam Torah. Saya belum bisa ajarkan karena saya belum memahami betul bahwa salah satu inti daripada Torah apa? Menerima tamu. Dan dikatakan di situ 7 tamu yang perlu kita undang. Itu berkaitan dengan orang-orang sadik, orang-orang benar, nesamanya yang kita undang. Jadi karena saya belum mendalami banget, belum connect banget, makanya saya belum bukakan. Doakan supaya tahun depan kita bisa belajar tentang itu supaya semakin dalam. Jadi ini yang perlu kita rasakan ya. Jadi anggur tercurah saat hari raya Sukot, hari ketujuh. Ini saat kita sudah masuk Simchat Torah ini. Tapi pengajarannya masih Simchat Torah Sukot ketujuh. Nikmatilah. Terimalah saat ini sukacita. Air kehidupan itu makanya Yesus mengatakan akulah air hidup. Semalam kita sudah baca Yohanes 4. Barang siapa minum air itu, dia tidak akan haus dan dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi ini perlu kita renungkan, perlu kita sadari dan perlu kita maknai supaya apa? Sukacita surga itu, sukacita Sukot itu benar-benar bermanifestasi di dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Jadi itulah artinya apa? Tradisi yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jarang orang mendapatkan ini. Kenapa? Tidak belajar pada rabi yang membukakan ini. Jadi harus ada 2 imam di atas, berdiri di atas mezbah. Mereka curahkan air dan anggur, air kehidupan yang diambil dari kolam Siloam. Dan air itu bersama-sama dengan anggur dicurahkan, dan umat yang dibawa itu bisa menerima dan menaruh dalam tangannya dan diminum. Disitulah air. Gambaran Yesus HaMashiach adalah main kain Torah yang hidup. Kalau kita hidup dalam Torah yang hidup, pasti kita mendapatkan anggur, yaitu sukacita. Itu makanya setiap hari Sabat kita selalu mengatakan lakain anggur sukacita. Jadi itu yang kita pelajari tentang hari ketujuh. Dari mana dasar daripada air itu? Coba kita lihat. Yesaya 12 ayat 2 dan 3. Boleh dibaca? Yesaya berapa tuh? Yesaya 12 ayat 2 dan 3. Lihatlah, Elohim adalah keselamatanku, aku percaya dan tidak akan takut, karena kekuatanku dan masmurku adalah Yahweh, dan dia telah menjadi keselamatanku. Dan kamu menimba air dengan sukacita dari mata air keselamatan. Jadi air itulah yang ditafsirkan, yang dipakai oleh para rabi, air keselamatan ini. Itu makanya
mereka lantunkan Hosana Raba pada hari ke-7. Jadi kenapa mereka tafsirkan dari sini? Jadi itu adalah gambaran Yesua keselamatan. Jadi air itu adalah gambaran Yesua sendiri, dan itulah air kehidupan yang diambil dari Siloam. Dan saat itu terjadi, Yesua pas puncak perayaan itu ada di sana, hadir di tengah-tengah bangsa Israel, dan dia berseru. Dan banyak orang yang mengatakan pada saat itu terjadi perdebatan, dia inilah Mesias. Dia mengatakan itu ada di Yohanes 14. Coba kita baca Yohanes 14. Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi siapa yang telah minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia sekali-kali tidak akan pernah haus sampai selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai hidup yang kekal. Amin. Jadi itulah Yesua. Jadi saat itu Yesua datang kepada bait suci saat perayaan puncak, dan di situ terjadi dia berseru. Tadi di Yohanes 7 ayat 13 dia berkata apa? Ayat 37, Hosana itu diambil dari 118. Jadi Yesua adalah gambaran air itu, darah atau anggur itu adalah gambaran sukacita. Itulah yang terjadi kepada Yesua saat lambungnya ditusuk waktu dia di kayu salib. Yang keluar adalah air dan darah. Jadi kalau kita hidup ehad dengan Bapa, air kehidupan dan sukacita surgawi selalu ada pada saudara dan saya. Katakan amin. Itulah puncak hari raya Sukot yang ke-7. Jadi ada sukacita yang luar biasa. Karena apa? Air mengalir dari atas bait suci dengan bersamaan dengan anggur. Itulah air kehidupan dan sukacita surgawi. Dan air itu adalah gambaran Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Barang siapa percaya kepada Bapa di dalam Yesus Hamasiah, dia akan diberikan roh. Itu juga gambaran Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya, yang ada di kitab Yohanes, yang mengatakan siapa percaya kepada Yesus, dia berikan Roh Kudus turun atas setiap umat yang percaya kepadanya. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita memasuki, melakukan Torah untuk menuju mencapai tujuan yang ditetapkan bagi kita, yaitu olam haba seperti bangsa Israel setelah mengalami perjumpaan di Gunung Sinai, dan pengampunan telah diselesaikan dan semua berjalan dengan baik, dan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Tadi sudah jelas kita lihat kalau di Tanakh atau perjanjian lama di Torah memang tentang Hosana Raba itu tidak katakan korban-korban itu. Jadi itu hanya dilakukan itu korban binatang. Itu tadi sudah jelas kita jelaskan. Itu 70 bahasa ini nanti akan berkumpul. Itu makanya selalu dikumpulkan. Saat kamu selalu mengumpulkan, saat kamu sudah mengumpulkan buah-buah, itu nanti apa? Saat ada panen raya, itu panen jiwa-jiwa dari 70 bangsa. Itulah gambaran bangsa Israel yang datang ke Mesir, itu akan kembali ke tanah perjanjian. Dan juga itu gambaran adalah keturunan daripada Ham, Sem, dan Yafet. Jadi perlu kita semakin mengerti bahwa air hidup itu, tradisi itu, sekalipun mereka kelihatan melakukan ritual, ternyata ada makna yang terkandung di dalamnya. Itulah anggur kehidupan dan anggur sukacita dan air kehidupan. Jadi hidup yang penuh dengan sukacita. Saat ini kita sudah selesai melakukan Sukot, dan besok kita akan melaksanakan Simchat Torah, dan kita yakin dan percaya sukacita surga akan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita lihat satu lagi,
imam tadi saya sudah singgung, pada hari ke-7 imam mengelilingi mesbah 7 kali. Hari pertama sampai hari ke-6 itu mesbah dikelilingi selama 1 kali. Berarti 6 kali, 6 hari dikelilingi 1 kali, berarti jumlahnya berapa? 6. Hari ke-7 itu 7 kali, 6 tambah 7 jadi berapa? 13. 13 itu adalah Ehad. Shema Israel Adonai Eloheinu Yahweh Ehad. Ehad itu kalau dihitung nilai gematrianya 13. Jadi saat 13 kali bait suci dikelilingi atau mesbah dikelilingi oleh para imam di puncak hari raya, sempurnalah keehatan sukacita air kehidupan di dalam hidup saudara dan saya yang melakukan hari raya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan segenap jiwa. Itulah yang memenuhi sempurnalah keehatan Bapa di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau ehad, kita lihat dulu ehad. Kenapa 13 kali tembok Jeriko dikelilingi? Tiba-tiba tembok Jeriko langsung runtuh. Jadi di hari raya Sukot yang ke-7 ini penuhlah sukacita kita. Apapun beban-beban kehidupanmu saat ini, kehidupan beban saudara dan saya, apa ada yang sudah bebas dari beban kehidupan? Atau masih ada yang punya beban kehidupan? Coba angkat tangan. Saya yang punya beban. Siapa yang punya pergumulan saat ini? Semua kita punya pergumulan. Ingat saat ini bebanmu sudah runtuh, persoalanmu sudah runtuh karena kita sempurna melakukan Sukot di hari ke-7 ini. Air tercurah dan anggur sukacita turun atas saudara dan saya. Jangan pernah ragu, hidup di dalam Torah ada sukacita yang luar biasa. Kenapa? Ada ritual yang dilakukan bangsa Israel, dilakukan oleh saudara kita, sekalipun kita tidak melakukan, tapi sekarang pengetahuannya sudah dibukakan bagi kita. Semua beban-beban kehidupan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah sakit, penyakit, masalah pekerjaan, usaha apapun, semuanya sudah runtuh beban-beban kehidupan kita. Sakit penyakitmu sudah sembuh karena Bapa ada pada kita saat ini. Ehad di dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin. Semua masalah kita sudah terselesaikan. Jadi kita tinggal, silakan Bu Bella, angkat tangan. Amin Pak, kepencetan. Oh gitu ya. Jadi amin ya. Jadi ini yang perlu kita sadari. Tembok Jeriko runtuh, musuh-musuh terbirit-birit. Masalah-masalah kehidupanmu, tembok-tembok masalah kita, tembok persoalan kita sudah diruntuhkan karena Bapa Ehad dalam hidup kita. Khususnya di hari raya Sukot yang ke-7 ini kita sudah memasuki Simchat Torah. Sempurnalah sukacita surga di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita katakan amin. Amin. Jadi ini perlu kita Amin. renungkan ya. Semua beban kehidupan kita sudah selesai. Jadi itulah yang dikatakan di Yohanes 7 tadi ayat 37-38. Jadi sungguh luar biasa. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Di saat ini kita sudah percaya kepada Yesus HaMashiach dan kita hidup dalam Torahnya, dan otomatis air kehidupan itu mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan di ayat 40 dikatakan di situ. Inilah saya katakan perdebatan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang, tapi banyak yang membantah. Ingat, kebenaran selalu ada perbantahan. Saudara, lihat ini. Setiap dimunculkan kebenaran, setiap ada perkataan kebenaran, selalu ada perdebatan. Kalau kita baca selanjutnya,
yang lain berkata, ia ini Mesias, tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Mana mungkin Pak Nenggolan bisa mengajarkan kebenaran, banyak di luar sana akan bertentangan seperti itu. Orangnya pendek, bahasanya belepotan, itu banyak. Tapi kalau kebenaran dibukakan, jangan pernah ragu. Selalu ada perdebatan. Jangankan saya, jangankan yang lain, Yesus sendiri berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran kehidupan. Langsung ada yang mengamenkan dan ada yang membantah. Itu makanya sampai saat ini selalu ada perdebatan di mana-mana. Jadi sekarang mari kita kembali kepada konteks yang aslinya. Makanya saya katakan tadi di sini, ini tradisi diturunkan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel melambangkan lulap tiap hari, melakukan sakarit, dan mereka selalu sharing firman, disuka. Jadi kalau kita ada waktu, apa salahnya kita selalu melakukan ibadah setiap hari? Tidak ada yang salah. Sekalipun perintahnya memang harus Sabat dan pertama dan hari ke-8 yang dikuduskan. Jadi ini yang perlu kita lihat. Boleh kita berapa ayat lagi? Yesaya 41. Coba dibuka Yesaya 41. Mau tanya dulu tuh sebentar. Ya silakan, Bu Romintan. Apa itu sakarit tuh? Itu dua harian. Sidur. Seperti apa itu? Pakai sidur, 2 harian pakai sidur. Oh, pakai sidur, maksudnya Jadi setiap hari gitu. iya, ada 2 harian itu, 2 pagi, sakarit sore, itu istilahnya 2 pagi tapi pakai sidur, itu namanya sakarit. Jadi Pak, itu Oh, jadi ada sidurnya ya? ada sidurnya, tapi bangsa-bangsa masih ya. Tolong dikirim ke grup nanti biar saya fotokopi. Oh, nanti saya kirim. Belum ada sidur Sukot Sabat ya toh. Oh, juga. Iya, nanti mungkin sudah pernah dikirim tapi Bu Romintan nggak ngambil, nggak langsung kopi. Jadi Oh, iya. ini ya, kayak ini saya kirim Sukot. Oh ya. Kalau surat sudah ada. Kalau surat sudah ada yang dikasih Oh. egalusi, Oh gitu ya. sudah difotokopi sama saya. Ayo Bu Moli mau bicara, silakan Bu Moli. Tadi itu Bu Romintan kan baru join toh, itu bagi sidur itu udah lama. Dia udah lama ada di grup toh. Oh iya Kak. Iya, Lama. Tapi dulu itu minta dari saya. hampir sama-sama lah. Terakhir ini. Oh. Oh iya. Udah duluan dibagi baru ibu itu masuk. Oke, nanti saya kirim Bu Romintan ya. Sidur Sukot. Iya. Jadi itu ya, Ya, oke. Sidur Sukot dan sidur Sabat. Jadi dalam sidur Sabat itu sudah ada di situ 2 harian. Kalau saudara mau pakai 2 harian pakai sidur, ya jauh lebih baik. Tapi kalau pakai sidur yang baru sekarang kan sudah ada direnovasi, itu bisa hanya untuk 2 sidur kita 1 jam. Hanya 2 Berapa sakat. lembar nih, Pak? Banyak toh. Oh, banyak. Iya, 40 lembar bukunya. Oh, 10 lembar. Oh, iya. Coba lihat dulu Bu, Ini bukunya Bu. sidur Ini Sukot. buku sidurnya. Itu yang baru toh, yang baru, yang sidur Sabat Ini kita, bukan. sidur Sabat kita belum pakai itu toh. Soalnya lantunannya beda. Saya belum belajar. Ini ini yang kita pakai sekarang karena yang baru dibikin sama GKMI kita belum kuasai, tapi beda-beda tipis, sama lantunan yang beda. Contoh Sim Salom atau Matofu. Matofu, Matofu, oh halika Yakob Israel. Kopiannya ada. Jadi itu Matofu. Gak bisa dikopi, ada bayangan. Jelek. Nadanya aja yang membedakan. Nadanya yang beda. Harus dibeli. Iya, memang iya. Itu latar belakang dari sejarah yang mempeloporinya aja toh. Iya. Nadanya nggak beda. Gak sektenya, apakah dia Askenas,
atau Askenazi ada iya, atau yang lainnya ya. ada yang lain itu. Tapi sebenarnya tujuannya sama, lantunan yang beda. Coba kita baca Yesaya 41 ayat 17. Jadi air hidup itu sangat dibutuhkan. Yesaya 41 ayat 17. 17. Orang miskin dan yang membutuhkan mencari air, dan di sana tidak ada setetes pun. Lidah mereka mengering karena haus. Aku, Elohim Yahweh, akan mendengar mereka. Elohim Israel tidak akan meninggalkan mereka. Amin. Jadi kita yang haus akan air hidup, memang ini ada kaitannya dengan masalah kehidupan sehari-hari, tetapi juga lebih dalam ke dalam kerohanian. Hasrah. Memang mencari air di di padang gurun itu persoalan yang susah. Apalagi di Israel itu, di semua padang gurun susah mencari air. Tetapi saat ada orang yang susah mencari air, Elohim selalu memberikan air tepat pada waktunya. Daud itu menemukan air di bukit. Itu makanya dia tulis itu Mazmur 23. Kenapa itu ditulis? Karena dia menemukan air saat dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tapi dia menemukan air bukan di lembah. Saat di lembah pun susah mendapatkan air di Yerusalem. Tetapi Daud karena tuntunan Ruah Elohim dia menemukan air di gunung. Itu secara jasmani bisa kita temukan. Tapi makna rohaninya hanya orang-orang yang bersusah payah naik ke gunung untuk mendapatkan air kehidupan. Itu makanya Bait Suci pun itu di Bukit Moria itu agak tinggi, semua orang naik harus ke Yerusalem. Untuk menuju Yerusalem itu semua harus naik, dari semua penjuru harus naik. Jadi dalam arti di sini kita bisa melihat orang yang susah itu kita harus bersusah-susah untuk menemukan air. Jadi untuk mendapatkan air kehidupan itu kita harus naik ke Yerusalem itu di Bukit Moria supaya kita dapat. Jadi ada harga yang harus kita bayar supaya kita benar-benar mendapatkan sumber air kehidupan itu. Khususnya saat ini kita ada di Hari Raya yang ke-7 Sukot, kita dapat pengajaran bahwa tradisi di Yerusalem saat Bait Suci masih ada anggur dan air yang tercurah dari atas mezbah, dari atas bukit, dan itu boleh ditampung siapapun yang datang ke Bait Suci dan bisa langsung diminum. Itulah air kehidupan saat ini yang masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi ini perlu. Jadi kita harus ada kesusahan untuk mencari air. Tetapi Bapa Adonai Elohim Abraham, Ishak dan Israel, Yahweh Elohim Sebaot selalu memberikan air kehidupan kepada orang-orang yang bersusah payah, yang bayar harga untuk naik. Seperti yang dialami Daud. Dia menemukan air di bukit saat dia dikejar-kejar musuh. Di dalam persoalan saat ini, pergumulan persoalan apa yang saudara alami dan saya. Saat kita bersusah payah untuk mencari air kehidupan itu, kita naik ke Yerusalem. Ada air kehidupan yang akan tercurah dari Bait Suci dan ada anggur sukacita. Itulah yang membuat kita masuk. Makanya Tuhan bilang, 1 hari lagi aku minta kalian harus berkumpul, akan aku berikan Simchat Torah. Itulah sukacita saudara. Sukacita yang luar biasa karena gambaran air kehidupan selalu tercurah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ayat-ayat terakhir kita lihat Yohanes Yesaya 48. Boleh baca Yesaya 48 ayat 21. Bu Anita, Bu Ulin, siapa lagi? Tadi udah 6 orang yang masuk pada keluar ya.
ayat 21. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Jadi saat kita mencari air itu, Bapa selalu membuka tembok-tembok batu-batu karang untuk mencurahkan air kehidupan bagi saudara dan saya. Saat bangsa Israel kesusahan air, Bapa langsung berbicara kepada Musa, berbicara kepada batu itu, dan pukullah batu itu, dia akan mengeluarkan air. Jadi kalau saudara dan saya selalu haus dan rindu akan air kehidupan, yakinlah dan percaya kita akan menemukan air itu. Dan saat ini dan diberikan juga anggur sukacita, itulah wujud daripada Hosana Rabbah. Jadi keselamatan tercurah bagi setiap orang yang minum air pada puncak hari raya. Saat ini saudara dan saya minum air kehidupan dari Samem. Secara alam roh kita sudah mendapatkannya dan kita penuh dengan sukacita surgawi sepanjang tahun ke depan sampai kalau Yesua belum datang, saudara dan saya akan bertemu sukacita setiap hari lepas hari, sabat lepas sabat, bulan lepas bulan, sampai ketemu Sukot tahun depan. Kalau Yesua belum datang, kita selalu ada dalam sukacita surgawi, dan setiap tembok-tembok persoalan kita, semua tembok-tembok tembaga yang menyelubungi menghambat berkat bagi saudara dan saya saat ini sudah diruntuhkan, karena Bapa ehad dalam hidup saudara dan saya, dan ada air kehidupan yang tercurah dan anggur yang tercurah. Itulah Maim Kaim dan anggur kehidupan, anggur sukacita. Puji Bapak Yahweh, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Ini yang bisa saya bagikan di hari raya Sukot di Rosh Hashanah ini. Amin. Selamat memasuki Simchat Torah. Amin. Amin. Semua kita bersukacita, semua kita mendapat berkat yang luar biasa di hari raya Sukot ini. Amin. Dibuka pintu sharing, silakan yang mau sharing. Ayo, ada yang mau sharing, silakan. Mungkin ada kesaksian. Jadi ingat ya, disimpan gambarnya, karena itu gambar yang sangat penuh arti dan makna. Itu tradisi pada saat hari Simchat Torah pada saat hari Sukot, hari yang ke-7, yaitu Hosana Rabbah, selamatkanlah kami. Tadi kita belum baca ya, Hosana Rabbah, selamatkanlah kami, itu ada tadi kita sudah baca di Hillel, Hillel. Oke, ada yang mau menambahkan, ada yang mau berbagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, biar kita tutup. Jadi besok kita tetap ibadah Zoom. Ya, Pak Wawan, Bu Lin, Bu Bella. Ya, Bu Bella. Siap, Pak. Bisa datang besok, biar kita ibadah di sini. Yusuf kayaknya kerja, Pak. Kayaknya nggak ada kendaraan. Kan ada punya tetangga, Bu. Ya udah, jadi itu aja ya. Jadi besok kita ibadah Jumat aja ya, Pak Wawan ya. Nanti Sabat kita Jam berapa, Pak? biasa jam 5. Iya Pak, ya Pak. Jam berapa Pak? 10 ya? Jam 5 aja, jam 5 kita Zoom kayak gini aja. Oh sore.
Jadi itu kan 2 hari lagi tuh, Semini Asaret dan Singkat Torah. Jadi nanti kerampung. Sekarang sebenarnya kita udah Singkat Torah ini, tapi pengajarannya baru pengajaran Hosana Rabbah hari ke-7. Jam 1. Jadi ya, besok kita ibadah Berapa lupa kota? ya. Jam berapa besok? Biasa aja jam 5. Seperti kayak tadi. Ya, kayak tadi jam 5. Kalau ini kan Jam 5 kita Semini Asaret dan Simchat Torah. Jadi kita gabung. siang ya. Pak, Tapi sore Ya. belum tahu saya Semini Asaret itu apa ya Pak? Semini Asaret. Semini Asaret itu pada dasarnya itu untuk persiapan sebenarnya satu apa? Satu acara itu Semini Asaret. Apa? Kalau dari dulu itu selalu disamakan tuh Pak, Semini Asaret dengan Simchat Torah. Enggak, memang Sekali ini dibedakan. enggak, sampai saat ini memang disatukan itu toh. Jadi yang melakukan 2 kali itu hanya yang diaspora. Jadi yang diaspora, yang di luar itu melakukan 2 kali, tapi di Yerusalem sekali itu. Mereka begadang. Pengertiannya apa tuh Pak Semini Asaret? Jadi itu adalah gambaran kesucian, dan Semini Asaret itu gambaran untuk mempersiapkan kekudusan yang luar biasa. Itu makanya untuk membacakan Torah, menyelesaikan pembacaan Torah dan memulai Torah yang baru, disitulah Simchat Torah. Jadi itu makanya digabung. Jadi kalau Semini Asaret itu pembacaan ulangan, tapi Simchat Torah itu pas pembacaan dimulai dengan pembacaan kejadian. Jadi dan mereka itu mengarak Torah. Jadi sebenarnya itu langsung sekaligus. Tapi kalau Semini kalau yang dilakukan itu membaca Semini, itu Asaret itu membaca ulangan, dan pada saat Torah itu membaca kitab kejadian. Tapi itu hanya disingkat, bukan banyak, tapi sedikit, hanya ritualnya. Baru Torah diarak, disitulah sukacita yang luar biasa. Sebenarnya Semini Asaret dan sukacita Torah itu sama artinya. Jadi itu langsung digabungkan, kekudusan yang luar biasa dan bersukacita di dalam Torah. Jadi yang penuh pertemuan dengan hikmat. Jadi Semini pertemuan dengan hikmat, jadi sungguh luar biasa. Dan Asaret yang secara umum diterjemahkan sebagai pertemuan hikmat, pertemuan yang penuh dengan hikmat. Itu arti yang sederhana. Besok kita jelaskan lebih dalam lagi toh. Karena catatan nggak sabak sini, besok aja kita jelaskan. Oke, ada lagi? Ada Pak Wawan? Bu Mauli, ada mau ditambah? Itu sudah saya kirim ya, penjelasan sedikit ya, menurut dari Jewishnya langsung ya, yang sudah di Surabaya nih ya, saya bagikan sekedar edukasi aja. Jadi ini mana yang relevan untuk kita di sini sebagai bangsa-bangsa ya dilakuin aja. Kasih jelaskan aja Bu secara singkat aja. Sudah, jadi udah saya kirim Di grup ya. Jadi itu artinya apa tadi yang secara pertemuan yang penuh dengan hikmat. Jadi ya.
pertemuan. Kenapa? Itu pertemuan yang kudus, menyelesaikan. Jadi itu makanya permintaan Bapa hari ke-8. Jadi kaitannya itu masuk semuanya, ada profetiknya memasuki dimulainya itu kerajaan 1000 tahun. Oke, kalian nggak ada, silakan Pak Wawan boleh tutup dalam doa. Atau ada lagi? Pak Wawan, Ya, ya. boleh tutup dalam doa? Oke, Pak. Ya, kita bersatu dalam doa. Terpuji-puji Bapak Yahweh. Dalam nama Yesus Hamasia, ucap syukur Bapak atas pimpinan penyertaan perlindungan Engkau. Kami boleh mengikuti ibadah penutupan Sukot Bapak, dan kami menyambut Simchat Torah Bapak. Biarlah perjalanan hidup kami Engkau yang memimpin kami sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapak, kuatkan iman percaya kami hari lepas hari melakukan Torah. Terima kasih Bapak, kami serahkan jemaat yang mengikuti jauh dimanapun berada hari ini, bersuka cita dalam menyambut Simchat Torah. Terima kasih Bapak yang baik. Adonai Yesus Hamasia, tetap syukur, haleluya. Amin. Amin. Tercurahlah sukacita surga, air kehidupan dari Samain, dan sukacita surgawi anggur sukacita melimpah dalam Amin. kehidupan kami segenap umat-Mu yang ada dalam ibadah Jum ini dan umat-Mu yang tidak masuk saat ini. Kami satu hati, kami adalah satu kesatuan dalam areput. Berkat yang tercurah bagi kami saat ini, mereka juga mendapat berkat yang sama. Kami bersuka cita ya Bapak, kami mengakhiri Sukot yang ke-7 ini, dan kami telah memasuki Simchat Torah, dan kami besok berkumpul kembali. Sukacita surga terus melimpah dalam hidup kami, dan seluruh beban-beban masalah kehidupan kami sudah terselesaikan. Di dalam nama Adonai Yeshua Hamasia, haleluya. Amin. Mari semua umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Bapa. Terimalah berkat daripada Bapa. Yefareka Yahweh peace mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Yahweh panap eleka fikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Isa Yahweh panap eleka fiasem leka salom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yeshua Hamasia, haleluya. Amin. Happy Simchat Torah. Happy Simchat Torah. Simchat Torah. Happy